Udah jelas ya. Bingung juga jadi. Udah jelas, tapi intinya memang adalah ketika menggugurkan ari-ari memang niatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Iya, karena busuk kan kalau enggak. Ya, dan memang karena cepat busuk ya. Cepat sekali busuk ya kalau ari-ari itu ya. Waktu itu kita serahin aja sama rumah sakit. Iya, pihak rumah sakit akhirnya mungkin menggugurnya ya. Nggak kepikiran gimana-gimana. Nah, ini sekarang kita pembahasan berikutnya nih sayang. Tentang NASA bukan memprediksi ya, memperhitungkan bahwa memang nanti matahari akan terbit dari barat gitu. Innalillahi. Nah, ini kan memang salah satu tanda hari akhir ya. Ya, tapi benar nggak sih berita ini? Benar atau hoax? Benar nggak ya? Semoga belum ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami. Siap. Masalah yang memprediksikan adalah NASA. Ini benar atau hoax aja saya? Iya. Jadi, penasaran? Ya, saya juga penasaran. Ini dia beritanya. Benarkah NASA buktikan matahari akan terbit dari barat? Sebagai umat muslim, percaya kepada hari akhir merupakan salah satu fondasi keimanan yang harus dimiliki. Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan hidup manusia banyak menyinggung mengenai datangnya kiamat, termasuk tanda-tanda yang mengawali kemunculannya. Di antara berbagai tanda yang telah disampaikan baik dari Al-Quran maupun hadis, salah satunya disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah tegak hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidaklah bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu, atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terbitnya matahari dari timur dan terbenam di barat merupakan sunatullah terhadap alam semesta. Namun ada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana telah berkehendak untuk menjadikan terbitnya matahari dari barat sebagai salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Sementara, beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa salah satu ilmuwan NASA memaparkan suatu teori yang mendukung kebenaran hadis Rasulullah tentang terbitnya matahari dari barat. Teori tersebut menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Kelompok peneliti ini merancang sebuah sampel berupa bola yang diisi penuh dengan papan tipis dari logam yang dilelehkan, ditempatkan di badan bermagnet yang terbentuk asal elektroda yang arusnya saling berlawanan. Saat arus listrik berjalan pada dua elektroda tadi, maka menyebabkan gaya magnet dan bola yang dipenuhi papan tipis dari logam tadi mulai berputar di porosnya. Keadaan ini dinamakan gerak integral elektromagnodinamika. Gerakan ini menggambarkan aktivitas berputarnya bumi pada porosnya. Teori tersebut memungkinkan dengan adanya pengaruh daya magnet dapat dua kutub magnet bergantian tempat. Dan jika hal tersebut terjadi, gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan, maka saat itu matahari akan terbit dari barat. Lebih jauh, teori yang dimunculkan dalam harian Business Recorder tersebut dikatakan pernah terjadi pada planet Mars yang membuat matahari di Mars pernah terbit dari barat. Teori para peneliti yang dikatakan berasal dari NASA tersebut kemudian viral, namun kontroversi menyusul tersebarnya teori tersebut. Beberapa pihak menyatakan hal tersebut hanyalah hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika kita menelusuri topik ini, maka akan kita dapatkan banyak sekali berbagai versi cerita yang tersebar mengenai NASA yang diklaim telah mengkonfirmasi kemungkinan peristiwa terbitnya matahari dari barat. Tidak diketahui secara jelas dari mana asal-usul pemberitaan ini. Yang jelas klaim tersebut tidak terdapat dalam situs-situs resmi milik NASA. Mengenai gerakan-gerakan yang disebutkan teori tersebut, gerak terbalik yang terjadi pada planet Mars hanyalah ilusi. Artinya, planet Mars hanya terlihat seperti bergerak ke arah barat, namun sejatinya tetap bergerak ke arah timur. Ini hanyalah gerak semu yang dilihat dari sudut pandang bumi. Mars tidak benar-benar mengubah arah lintasan. Lebih jauh, ilmuwan bernama Dmitry Bolikov yang dikatakan sebagai ilmuwan NASA yang memaparkan teori ini merupakan tokoh fiktif. Pemirsa beriman, ketika hal yang tidak benar tersebar, apalagi berkaitan dengan Islam, tentu akan menjadi sasaran dari mereka yang tidak mempercayai kebenaran Islam. Namun, Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku,
maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 104. Dalam ayat tersebut merupakan jawaban bagi mereka yang tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis, berkaitan dengan berita hoaks yang dikaitkan dengan Islam, sehingga menyebabkan olok-olok dari orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukup Allah sebagai pelindung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 48. Pemirsa beriman, kebenaran akan hari kiamat yang didahului dengan tanda-tanda adalah benar adanya dan mutlak akan terjadi, seperti disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai berita bohong yang menyertai hingga adanya olok-olok dari orang lain, hendaknya kita menyikapinya dengan bijak. Kita perlu catat bahwa kebenaran Islam sama sekali tidak butuh pengakuan dari berita-berita yang semacam itu. Berhati-hatilah dalam menulis dan menyebarkan tulisan, karena menulis sejatinya adalah memperlihatkan kualitas akal kita kepada manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa menambah ilmu serta menambah pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Gerak semu yang dilihat dari sudut pandang bumi, Mars tidak benar-benar mengubah arah lintasan. Lebih jauh, ilmuwan bernama Dmitry Bolikov yang dikatakan sebagai ilmuwan NASA yang memaparkan teori ini merupakan tokoh fiktif. Pemirsa beriman, ketika hal yang tidak benar tersebar, apalagi berkaitan dengan Islam, tentu akan menjadi sasaran dari mereka yang tidak mempercayai kebenaran Islam. Namun, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 104. Dalam ayat tersebut merupakan jawaban bagi mereka yang tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis, berkaitan dengan berita hoaks yang dikaitkan dengan Islam, sehingga menyebabkan olok-olok dari orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukup Allah sebagai pelindung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 48. Pemirsa beriman, kebenaran akan hari kiamat yang didahului dengan tanda-tanda adalah benar adanya dan mutlak akan terjadi, seperti disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai berita bohong yang menyertai hingga adanya olok-olok dari orang lain, hendaknya kita menyikapinya dengan bijak. Kita perlu catat bahwa kebenaran Islam sama sekali tidak butuh pengakuan dari berita-berita yang semacam itu. Berhati-hatilah dalam menulis dan menyebarkan tulisan, karena menulis sejatinya adalah memperlihatkan kualitas akal kita kepada manusia. Semoga apa yang kami paparkan bisa menambah ilmu serta menambah pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, sebenarnya berita ini kita juga harus belajar ya. Kita itu sebagai manusia, kita harus bertabayun terhadap suatu berita. Benar atau enggak? Benar gitu atau ya? enggak. Jadi kalau misalnya kita mendapati suatu berita, jangan langsung disebarin. Kadang-kadang kan sekarang aku juga kayak gitu sih. Maksudnya langsung sebarin. Harusnya kita bertabayun dulu, kita cari sumbernya, ini berita benar nggak. Jangan sampai yang kita sebarkan itu bukan berita yang benar. Dan tadi ternyata dari NASA itu nggak benar ya. Tapi intinya adalah kalau misal masalah matahari akan terbit sebelah barat, ini adalah salah satu tanda kiamat besar. Ini harus kita imani karena memang sudah ada di dalam dalil-dalil yang sahih. Alhamdulillah, ini nggak terasa ini sudah di akhir acara ya. Kita terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan berita Islam siang, dan terima kasih juga nih, kita juga bisa menjadi belajar di sini juga ya. Alhamdulillah. Dan gimana sayang? Dan mohon maaf kalau ada yang salah. Iya. Kita sama-sama belajar di sini. Akhir kata saya Syirin Sungkar. Saya Teguh Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.